Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, atau kapanpun Anda mengakses dan menonton video ini. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan yang ke-6, materi tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Baik, selanjutnya adalah mengenai definisi atau pengertian dari negara hukum itu. Jadi istilah negara hukum secara terminologis itu berasal dari kata Rechtsstaat atau rule of law. Nah, di masing-masing negara itu pasti memiliki atau menganut pemerintahan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itu tergantung dari pola hidup, kemudian sistem apa yang dirasa paling cocok untuk diterapkan di negara tersebut. Ada beberapa negara itu yang menganut konsep Rechtsstaat. Ada juga negara yang menganut konsep rule of law. Sama saja pada intinya mereka menyatakan bahwa negara mereka itu berdasarkan atas hukum. Nah, dari Rechtsstaat itu adalah negara yang menganut kekuasaan negara wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan untuk yang rule of law, ini supremasi hukum yang ada itu biasanya terkadang bertentangan dengan kekuasaan pemerintahan yang sewenang-wenang. Kemudian dari dua sistem pemerintahan Rechtsstaat maupun rule of law tersebut, mereka juga memiliki beberapa ciri-ciri serta tatanan pemerintahan yang berbeda. Nah, perbedaannya apa saja? Kalau kita lihat dari konsep kehidupan, di negara Rechtsstaat yang menganut Rechtsstaat itu, mayoritas masyarakat-masyarakatnya hidup secara kekeluargaan. Artinya mereka hidupnya saling tolong-menolong, tanpa memandang status orang tersebut yang ditolong itu siapa dan bagaimana. Itu yang terjadi di masyarakat-masyarakat yang menganut sistem Rechtsstaat di negaranya. Nah, sedangkan masyarakat Rechtsstaat sendiri itu tolong-menolong merupakan ciri yang sangat khas di dalam negara Rechtsstaat. Masyarakat yang hidup dalam negara tersebut biasanya merasa lebih bahagia, lebih tentram, karena jika sesuatu hal buruk terjadi pada negara mereka, misalnya ada bencana alam, pasti masyarakat yang selamat ya atau tidak terkena dampak dari bencana itu akan dengan senang hati membantu dan menolong yang sedang kesusahan tersebut. Nah, di sisi lain, negara yang menganut sistem rule of law ini kehidupan masyarakatnya biasanya lebih individualis, sendiri-sendiri masing-masing ya. Mereka lebih mementingkan kepentingan diri mereka sendiri dibandingkan dengan kepentingan orang lain. Dalam hal ini misalnya mereka jarang sekali melakukan kegiatan tolong menolong antar manusia. Jadi intinya mereka bersaing secara individu, siapa yang menjadi individu terbaik versi mereka masing-masing. Nah, itu yang membedakan antara masyarakat yang tinggal di negara yang menganut Rechtsstaat dan juga yang menganut rule of law dalam sisi konsep kehidupan. Kalau yang Rechtsstaat itu cirinya adalah masyarakatnya tolong menolong, ya, bukan individual tapi bersama-sama gotong royong. Sedangkan yang menganut rule of law itu biasanya cenderung individual, lebih mementingkan ego masing-masing, siapa yang terbaik, individu yang paling baik versi mereka masing-masing itulah yang menurut mereka benar. Nah, sedangkan perbedaan lain dari Rechtsstaat dan rule of law dari sisi hukum, nah di negara hukum itu baik tertulis maupun tidak tertulis yang berupa norma dalam masyarakat itu dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat oleh masyarakat yang menganut sistem Rechtsstaat. Jadi di negara yang menganut Rechtsstaat itu sangat mengagungkan hukum, dalam artian hukum sebagai supremasi tertinggi. Jadi segala sesuatu yang ingin dilakukan itu harus sesuai dengan pedoman dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan atas hukum, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis berupa norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kedua hal tersebut sangat saling berhubungan, kemudian saling berkaitan. Jadi kalau ada permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, tetapi secara penyelesaian tidak tertuang di dalam hukum tertulis, ya. Nah, ini mereka juga memiliki norma yang tidak tertulis yang bisa dijadikan acuan dalam memutus suatu permasalahan. Jadi
di dalam kehidupan masyarakat yang menganut sistem Reichstat itu tidak hanya melulu menyelesaikan permasalahan hukum, itu hanya dilihat dari hukum yang tertulis saja, tapi juga ada hukum yang tidak tertulis. Sedangkan negara hukum atau negara yang menganut Reichstat ini juga menggunakan undang-undang, nah kemudian juga menggunakan dasar hukum terkait hak asasi manusia dalam hal memberikan hukuman. Jadi ketika ingin ada suatu kasus permasalahan hukum, dilihat dulu di dalam hukum tertulisnya. Ternyata kalau di dalam hukum tertulis itu tidak ada penyelesaian kasus ini bagaimana. Oke, kita selesaikan melalui norma-norma, melalui kemanusiaan, ya, melalui sisi kemanusiaan. Kalau ada di dalam hukum tertulis, berarti hukuman yang diberikan pun berdasarkan undang-undang yang tertulis dan juga harus tidak melanggar hak asasi manusia. Sedangkan negara yang menganut rule of law itu juga punya pedoman yang sama dengan norma kehidupan yang ada. Negara yang menganut rule of law itu juga punya hukum tertulis, tapi ada perbedaannya. Nah, kalau ada seseorang yang terkait atau terikat kasus pidana, ini pelakunya bisa milih hukum mana yang mau dia jalani. Mau pakai hukum tertulis atau hukum adat misalnya. Dan biasanya hukum-hukum biasanya keputusan yang diambil itu dari juri, ya. Pengadilannya itu yang memutuskan bukan hakim tapi juri, ya. Juri itu adalah masyarakat itu sendiri. Jadi dia bisa membuat hukum sendiri lewat jalur jurisprudensi. Kalau yang tadi di Reichstat itu untuk menyelesaikan permasalahan bisa mengacu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis berupa norma. Kalau memang mengacu pada hukum tertulis, ya sanksinya harus sesuai dengan undang-undang. Kalau mengacu tidak tertulis, ya sanksinya juga menganut yang ada di norma. Tetapi tetap tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Sedangkan yang rule of law, itu kita bisa milih hukum mana sih yang mau kita pakai. Kita mau dijatuhi hukuman secara tertulis, undang-undang, atau hukuman adat misalnya. Silahkan kita bisa milih, tapi yang menilai salah atau benarnya kita itu adalah juri atau masyarakat itu sendiri. Jadi pengadilan di negara-negara Eropa itu rata-rata tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan yang memutus ya hakim. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari jaksa, kemudian penuntut umum, saksi. Tapi kalau di negara-negara Eropa yang mengatur rule of law, nah ini biasanya di mereka ada juri. Ada beberapa orang perwakilan masyarakat ini yang memutuskan. Dari hasil persidangan kira-kira si terdakwa atau tersangkanya ini salah atau benar. Nanti membedakan dalam hal sisi hukum di negara yang menganut Reichstat dan juga negara yang menganut rule of law. Kemudian yang membedakan lagi adalah dari sisi subjek hukum. Nah, di negara yang menganut Reichstat, ya, subjek hukumnya itu dapat dituntut di pengadilan. Jadi kalau misalnya subjek hukum orangnya, ya pelaku pelanggar hukum itu melakukan kesalahan, melanggar hukum, nah, konsekuensinya apa ya? Bisa dituntut di pengadilan. Tapi beda dengan negara-negara yang menganut rule of law. Itu contohnya di Eropa, di Amerika itu ya. Supremasi hukumnya itu tidak menempatkan negara sebagai subjek hukum. Dalam hal ini berarti negara tidak melakukan sebuah kesalahan. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, ya masyarakat itu yang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi misal tidak dipertanggungjawabkan di pengadilan ya nggak masalah. Kamu mengaku salah ya udah gitu loh. Itu kalau di negara rule of law. Tidak harus Anda mencuri itu diselesaikan di pengadilan. Itu kalau yang rule of law. Tapi kalau di Indonesia, Anda mencuri ya diselesaikan pengadilan. Anda jelas-jelas kalau terbukti mencuri karena emang sudah diatur di undang-undang di Indonesia bahwa kalau mencuri sanksinya ini, sanksinya itu. Nah, seperti itu. Sedangkan yang membedakan hal lain adalah sistem peradilannya.
Nah, untuk sistem peradilan yang negara penganut rule of law, ya, rule of law itu mereka nggak ada mengenal istilah adanya pengadilan khusus. Pengadilan khusus yang pengadilan mereka cuma satu. Pengadilannya hanya mono atau tunggal, ya, Supreme Court. Jadi nggak ada perbedaan dalam tindak perkara pidana apapun. Semua tunduk pada satu sistem saja. Tapi kalau negara hukum atau Rechtsstaat itu punya pengadilan yang bermacam-macam. Contohnya di Indonesia aja, ya, peradilan di Indonesia tuh macam-macam. Kalau Anda mau bercerai yang beragama Islam, bisa diselesaikannya di pengadilan agama. Ya, beragama non-muslim di pengadilan negeri. Kemudian kalau ada TNI, Anda melakukan pelanggaran, ya di pengadilan militer. Kemudian ada pengadilan tata usaha negara. Macam-macam, nggak cuma hanya satu bentuk peradilan saja. Tetapi kalau yang di rule of law itu cuma satu. Ada bermasalah dalam hal apapun itu penyelesaiannya di satu peradilan. Beda dengan negara menganut Rechtsstaat, contohnya di Indonesia itu peradilannya bermacam-macam. Kemudian yang terakhir adalah dalam hal perkembangan. Nah, kalau perkembangan negara yang menganut Rechtsstaat dan rule of law itu bisa lihat dari bagaimana konsep perkembangannya. Kalau negara hukum atau Rechtsstaat, negara yang menganut Rechtsstaat itu mulai ada itu berawal dari pertentangan adanya kepemimpinan absolut. Nah, sehingga perkembangan dalam negara Rechtsstaat ini sifatnya revolusi. Sedangkan yang rule of law itu sifatnya adalah evolusi. Jadi perkembangan dengan konsep revolusi, ya, atau yang dianut oleh Rechtsstaat itu bisa lebih cepat berjalan dengan negara yang rule of law atau yang evolusi. Karena perbedaan tersebut, ya, negara yang menganut sistem rule of law itu mengalami perkembangan terhadap kondisi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, negara yang menganut Rechtsstaat itu juga membutuhkan revolusi karena adanya ketegangan ataupun konflik yang terjadi di dalam masyarakatnya. Konsep negara hukum ini diatur di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 45. Negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti menjadikan hukum itu sebagai supremasi tertinggi. Dasar yang harus dipatuhi. Negara harus taat dan patuh pada hukum. Gunanya untuk apa? Untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, melindungi hak asasi manusia, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Tujuan negara Anda bisa lihat di alinea keempat pembukaan UUD 45 atau di bab ke-14 pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Jadi pada intinya, negara-negara yang menganut negara hukum, baik itu Rechtsstaat maupun rule of law, itu sama-sama bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, menciptakan kehidupan yang demokratis, dan mensejahterakan serta memberikan keadilan kepada masyarakatnya. Sekalipun terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakan dalam hal negara itu menganut sistem Rechtsstaat maupun rule of law. Nah, ini ada beberapa ciri dari negara hukum. Yang pertama adalah HAM terjamin oleh undang-undang. Nah, jadi negara-negara hukum itu bertujuan untuk melindungi yang namanya hak asasi manusia. Di mana di setiap negara itu pasti memiliki undang-undang yang mengatur tentang terjaminnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Begitu pula di Indonesia juga memiliki undang-undang tentang hak asasi manusia. Selain punya undang-undang sendiri yang mengatur tentang hak asasi manusia, juga ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan masuk juga dalam tujuan yang ada di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Yang kedua adalah supremasi hukum. Kalau dilihat dari kata-katanya, supremasi berarti adalah tertinggi, yang paling unggul, yang paling utama. Jadi segala sesuatu yang dilaksanakan oleh masyarakat atau warga negara yang menganut negara hukum itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Harus patuh dan taat pada aturan hukum yang berlaku. Karena sifat hukum itu adalah mengikat dan juga memaksa.
Sehingga sebagai warga negara yang baik, yang tinggal di dalam negara yang menganut negara hukum ini harus patuh dan taat juga kepada aturan hukum yang telah dibuat. Karena di dalam hukum yang telah dibuat itu juga disertai dengan sanksi yang tegas. Sehingga walaupun aturan hukum yang ada itu jika tanpa disertai oleh sanksi juga tidak akan bisa kuat dalam hal memaksa dan juga mengikat masyarakatnya. Yang ketiga adalah pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Nah, di berbagai negara, baik itu negara yang menganut sistem pemerintahan republik maupun monarki, kemudian yang parlemen atau yang negara kesatuan, nah itu pasti mereka juga punya pembagian-pembagian kekuasaan. Begitu pula misalnya di Indonesia, kita juga mengenal yang namanya trias politika atau pembagian kekuasaan. Ada legislatif, ada eksekutif, dan juga yudikatif. Tujuannya untuk apa? Untuk kepastian hukum, supaya tidak ada tumpang tindih antar kekuasaan di masing-masing lembaga atau di masing-masing pejabat negara. Jadi sudah punya porsinya masing-masing, sudah punya tugas dan kewenangannya masing-masing. Kalau misalnya itu tanpa ada pembagian kekuasaannya, tentu akan tumpang tindih. Yang harusnya bertugas membuat undang-undang, mereka juga bisa mengadili yang melanggar undang-undang. Yang harusnya hanya bertugas untuk melaksanakan isi undang-undang, tapi dia juga bisa untuk mengadili misalnya pelanggar undang-undang. Itu kan bingung, nggak ada kepastian hukum, nggak ada kejelasan hukum. Makanya negara hukum itu perlu adanya pembagian kekuasaan supaya kepastian hukum bisa ditegakkan, kemudian juga kekuatan hukumnya juga lebih jelas, dan juga tidak ada tumpang tindih kewenangan maupun tugas antar lembaga maupun antar pejabat negara. Kemudian selanjutnya adalah kesamaan kedudukan di depan hukum. Nah, jadi hukum menganggap semua masyarakat ini memiliki kesamaan kedudukan, tidak memandang dia siapa, dia apa, dan bagaimana. Jadi hukum ini harus tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Tapi pada kenyataannya justru masih sering terjadi hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi kasihan, kadang banyak permasalahan kasus yang sejatinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak perlulah harus diselesaikan secara pengadilan dengan jumlah besar hukuman yang sangat berat, tapi justru sering terjadi. Ada seseorang nenek misalnya hanya mengambil sebatang kayu atau sebutir coklat atau sebutir buah untuk dia makan karena memang dia belum makan. Dia hanya masyarakat Indonesia yang miskin misalnya. Itu dihukum dengan besar tahun yang sangat banyak gitu kan. Sampai bertahun-tahun. Tapi kalau koruptor yang jelas-jelas merugikan negara malah justru hanya setahun misalnya atau beberapa bulan atau mungkin dibebaskan. Nah ini kan berarti harusnya kesamaan kedudukan di depan hukum ini benar-benar harus ditegakkan. Makanya di dalam negara hukum itu selain kita juga menganut aturan yang ada di dalam hukum tertulis, juga harus berdasarkan norma dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam diri atau jiwa para penegak hukum itu. Kemudian adalah peradilan administrasi dalam perselisihan. Nah, jadi kalau tadi saya bilang bahwa di negara-negara yang menganut dengan sistem restat itu mereka punya jenis peradilan yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan perselisihan perceraian, dilihat dari agamanya dulu. Kalau muslim diselesaikan di PA, pengadilan agama. Kemudian terkait TNI diselesaikannya ya di pengadilan militer. Tapi ada juga negara yang hanya menyelesaikan permasalahan itu di satu pengadilan tinggi saja. Jadi mahkamah agungnya mereka itu hanya satu. Tapi kita kan juga mahkamah agung ada, tapi kan kita harus selesaikan dulu di tingkat yang paling bawah dulu, di pengadilan dulu. Nanti kalau ternyata kita tidak setuju, kita bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung gitu ya, pengadilan yang lebih tinggi. Lalu ada kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Ini juga termasuk salah satu perlindungan HAM, ya, bebas untuk berpendapat.
bersikap dan berorganisasi. Hal ini dulu ketika masih dipimpin oleh Presiden Soeharto, itu kan HAM itu sudah ada, cuman dibatasi. Jadi tidak semudah itu kita sebagai masyarakat Indonesia saat itu untuk menyatakan pendapat, untuk berorganisasi. Itu dianggap menentang pemerintah. Akhirnya setelah masuk ke era demokrasi sekarang, sudah bukan era presiden yang dulu yang cenderung otoriter, kebebasan berpendapat sekarang sudah diperbolehkan. Anda untuk membentuk organisasi-organisasi selama itu memang tidak bertujuan untuk menghancurkan negara atau bertujuan untuk menentang pemerintahan, nah itu diperbolehkan. Contohnya kita punya undang-undang pers. Ya, pers itu diberikan kebebasan untuk berpendapat, menyampaikan sikapnya bagaimana, nah itu sudah diperbolehkan. Bahkan partai-partai politik sekarang juga sudah mulai banyak. Kalau dulu hanya 3, hanya ada PDI, ada Golkar, kemudian ada P3. Kalau sekarang sudah banyak, sudah berpuluhan. Nah itu berarti sudah ada kebebasan dalam membentuk organisasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat dan sikap perwakilan dari masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Lalu ada pemilihan umum yang bebas. Nah, pemilihan umum yang bebas ini juga kalau di negara hukum saat ini memang kita diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dari negara ini. Asal itu bebas, jujur, adil, transparan, tidak memihak, memang tanpa paksaan. Sedangkan kalau dulu sebelum adanya kebebasan dalam HAM ini, kita wajib tuh memilih partai tertentu, bahkan presiden tertentu atau pemimpin daerah tertentu. Jika tidak, konsekuensinya apa? Mungkin bisa dipecat yang PNS ya. Kemudian juga bisa dapat sanksi dari pemerintah yang berbagai macam bentuknya. Jadi kalau dulu negara hukum tapi belum mencerminkan negara hukum yang sesungguhnya, karena HAM-nya itu sebagai tujuan dari negara hukum itu belum terlindungi dengan baik, belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian terakhir adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Jadi hakim sebagai pemutus perkara di pengadilan ini harus netral, tidak boleh memihak pada siapapun. Jadi dalam memutus perkara itu harus sesuai dengan pendapat jaksa, penuntut umum, saksi, dan melihat dari aturan-aturan yang ada dalam undang-undang maupun dari keyakinan hakim itu sendiri. Bukan melihat dari siapa yang diberikan tuntutan atau siapa yang dijatuhi hukuman, tapi hanya melihat dari tadi kenetralan hakim itu. Hakim itu sebagai corong undang-undang. Dalam artian hakim yang memutus perkara, tapi tidak harus memutus perkara itu hanya melihat dari aturan yang ada dalam undang-undang saja. Jika di dalam undang-undang ternyata nggak ditemukan kasus yang seperti itu, penyelesaiannya nggak ada dalam undang-undang, ya bukan berarti hakim tidak boleh atau tidak mau menyelesaikan kasus tersebut. Oh, kasusnya nggak ada kok di dalam undang-undang, saya nggak bisa memberikan putusan. Nggak boleh seperti itu. Harus melihat juga dari keyakinan. Keyakinan hakim kira-kira ini kalau dijatuhi hukuman sekian bagaimana? Tapi itu kita juga melihat kan dari pendapat jaksa, penuntut umum, saksi-saksi, fakta-fakta di pengadilan bagaimana. Yang pada intinya harus bebas, nggak memihak siapapun. Jadi tidak merugikan salah satu pihak, tetapi harus memang netral. Nah, tadi ada beberapa ciri-ciri negara hukum yang ada di negara Indonesia maupun di beberapa negara yang lain.